Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Abdul Aziz. Nggak ketemu lagi, kayaknya baru pertama kali kita ketemu. Eh, udah buat baik atau belum hari ini? Belum. Rugi loh. Tahu nggak sih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Hmm, Badiru bi a'malis solihati. Bersegeralah di dalam berbuat amal yang soleh. Kanjeng Nabi berdakwah bersabda bahwa bersegeralah kalian untuk sesuatu amal yang baik. Apa yang kalian tunggu? Apakah sakit yang membuat kalian, pikiran yang membuat kalian lupa, atau kekayaan yang membuat kalian lalai, atau kesakitan yang membuat kalian, ya, jangan tunggu hal-hal yang menyusahkan kalian. Bersegeralah berbuat baik. Bersegeralah. Sudah berbuat baik belum hari ini? Itu pertanyaan. Kalau kita benar-benar beriman, kalau kita benar-benar merasa bahwa kita adalah orang yang beriman, tentunya janganlah sampai kita kosongkan hari kita dari berbuat baik. Kalau ya, segera berbuat baik walaupun cuma satu kali sehari dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabaqul mufaridun. Orang-orang yang al-mufaridun itu adalah orang-orang yang akan mengungguli semua, sungguh akan mendahului. Para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-mufaridun itu ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, orang lelaki atau orang perempuan yang banyak berzikir. Zikir itu semacam apa? Zikir itu intinya mengingat. Salah satu cara mengingat ya kita dengan cara kita menyebut-nyebut orang yang diingat itu. Ketika kita banyak berzikir itu akan ada nur-nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir. Itu disebut nur, atau dalam artian itu membekas. Apa yang kita sebut itu membekas. Segala sesuatu yang kita lakukan itu membekas ke dalam diri kita. Ketika kita banyak berzikir itu akan membekas ke dalam diri kita sehingga badannya kita lebih ringan. Ada lagi kisah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa malaikat itu akan berkeliling mencari majelis-majelis taklim. Karena mereka, kalau orang-orang bilang itu malaikat itu nur, dan mereka itu apa? Penyemangatnya mereka zikir. Kalau bisa bilangnya itu makanannya mereka tuh zikir, majelis zikir. Paling tidaklah berbuat baik hari ini dengan berzikir. Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah tamla'an ya tamla'u ma baina sama'i wal ardh. Subhanallah, kata subhanallah itu wa bihamdi, subhanallah alhamdulillah itu memenuhi duanya atau salah satunya memenuhi langit dan bumi. Jadi kalau untuk menghapus dosa itu subhanallah bihamdi subhanallah cukup. Tapi kalau untuk menghapus dosa itu butuh apa namanya dalam hati penyesalan. Karena tobat itu tidak sah dengan 3 syarat. Yang pertama itu tobat itu tidak tobat itu kecuali dengan tiga syarat. Dia sudah menyesal, memohon ampun, dan tidak mengingat. Ya sudahlah, intinya hari ini perbanyak buat baik lah ya. Saya buat video ini ya saya mau buat baik, tapi saya mau ngajak orang berbuat baik juga. Selain kalian berzikir, ajak orang lain berzikir juga. Sudahlah, ini untuk hari ini ya. Sudahkah berbuat baik hari ini? Nah, pertanyakan itu setiap hari untuk diri kita. Kalau orang-orang dulu saya pernah melihat video ya, anak Gaza itu, anak-anak udah meninggal di Gaza, di Palestina. Kemudian orang melihat buku hariannya. Dia bilang kesalahan hari, ada tulisannya tuh.
kesalahan hari ini, lupa membaca wiritan. Jadi orang-orang di sana itu, orang-orang muslim itu harus mempunyai wiritan. Ada lagi benar kanjeng Nabi, uh, Nabi Muhammad bersabda, man nama an hizbihi minal laili. Tapi hizbihi atau hizibnya, baca-bacaannya. Berarti para sahabat itu memiliki baca-bacaan yang sering mereka baca. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sebelum tidur berdoa, sebelum bangun berdoa, sebelum makan berdoa, setelah makan berdoa. Kita tuh dianjurkan tuh perbanyak memiliki hizib atau bacaan-bacaan yang sering kita baca. Sehari-hari itu punya. Yang mendengar ini, cari bacaan untuk dibaca oleh kalian. Karena itu apa ya? Itu menandakan bagusnya hubungan kita dengan Tuhan kita. Kalau suatu saat kita turun dan tidak membaca sehari saja, kita harus khawatir. Karena itu menggambarkan hubungan kita ya. Cari hizib atau bacaan yang cocok ke kita yang akan kita baca terus-terusan. Kalau di tempat saya, dekat guru saya, dia menganjurkan, pasti guru saya itu menganjurkan salawat. Salawat Nabi Muhammad SAW. Kalau katanya dia itu orang yang sering membaca salawat itu seperti memiliki guru tersendiri yang akan membimbing dia. Ya. Jadi, intinya ini hari ini untuk saya sampaikan ya. Perbanyak mengingat Allah. Ya. Tanyakan ke dirimu, sudahkah kamu berbuat baik hari ini? Yang kedua, perbanyak berpikir. Yang ketiga, buat hisib. Bukan buat hisib. Cari hisib yang cocok sama kamu. Nanya-nanya ke guru, nanya-nanya ke ulama. Saya anjurinnya itu istighfar. Subhanallah bihamdi subhanallahil. Kemudian selawat sallallahu alaihi Muhammad ringan. Kemudian assalamualaikum ya Rasulullah. Ini ada dalilnya semuanya nih. Saya dulu pernah sering baca itu. Saya mau istiqomah insyaallah. Pertama itu kata saya istighfar. Nabi Muhammad SAW bersabda, wallahi inilah astagfirullah fil yawmi aksar min sab'ina marrah. Nabi Muhammad SAW bersumpah, demi Allah sehari itu saya itu akan beristighfar sehari minimal 70 kali. Kalau kata guru saya 70 itu katanya 70 itu menandakan banyak. Enggak harus pas 70, banyak. Di lain hadis Nabi Muhammad bersabda, sehari saya beristighfar selama Yanas ini astagfirullah fil yawmi 100 kali Nabi Muhammad beristighfar sehari. Nabi Muhammad yang katanya kanjeng Nabi itu sudah diampuni. Nabi Muhammad itu sudah diampuni dosanya yang sekarang dan yang akan datang. Dosanya yang lalu dan yang akan datang. Muhammad itu. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad beristighfar. Kalau kata guru saya, orang yang sering istighfar itu sulit dalam hatinya terkena penyakit hati seperti sombong atau hasut atau ujub, merasa lebih baik dari orang lain. Penyakit seperti itu bisa dihindari kalau kita banyak beristighfar. Nih, itu penting nih. Nabi Muhammad aja beristighfar, masa kita enggak gitu kan? Kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil. Ini kan tadi hadisnya saya sudah baca. Katanya kanjeng Nabi, sabdanya Nabi Muhammad, subhanallah tamla'u subhanallah walhamdulillah tamla'u atau tamla'ani ma baina samawati. Salah satu kata-kata itu bisa memenuhi ganjarannya atau pahalanya atau beratnya itu bisa memenuhi langit dan isi bumi dan isinya. Atau salah satu kalimatnya aja. Rawinya yang bingung. Bukan bingung, agak lupa. Kemudian itu kan dua kan? Istighfar, subhanallah bihamdi. Jadi kalau kita istighfar sungguh-sungguh dengan penyesalan, dengan syarat istighfar yang saya agak lupa ya. Tadi ada 3. Yang pertama harus ada penyesalan. Kemudian tidak mau mengulangi lagi. Ada penyesalan. Kalau nggak salah yang satu itu apa? Minta maaf. Ya, kalau nggak salah minta. Karena 3. Yang kalau yang 4 kalau berkaitan dengan hak Adam itu harus dikembalikan apa yang menjadi istighfar. Kalau kita istighfar kemudian Allah mengampuni dan memang dosa kita luntur. Sekarang kita memperbanyak dengan subhanallah. Karena itu 2 kalimat yang kalimat tani kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, kalimat tani khafifatani ala lisani habibatani rahmani saqilatani al mizani. Subhanallah. 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di mizan, di
timbangan dan dicintai oleh Rahman. Ya, Ar-Rahman maksudnya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dua kalimatnya? Subhanallah bihamdi, subhanallah. Kata yang alhamdulillah ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Dua kata yang ringan, sangat ringan di lisan dan itu berat di timbangan, memenuhi langit dan bumi. Bahkan itu bisa menandingi dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir, habibatani roh, sangat dicintai oleh yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala. Senang, Allah Subhanahu wa taala senang ketika mendengar kita mengucap subhanallah bihamdi, subhanallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah memang berat timbangannya, tapi kalau kita mengentengkan satu dosa, katanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ya, kalau nggak salah, dosa yang paling besar itu adalah dosa yang dientengi oleh pelakunya. Kalau nggak salah, kalau bukan Ar-Rumi atau Ilah, Imam Ibnu Athaillah, kalau nggak salah. Nanti saya nyari dulu, nanti saya beri keterangan yang benar mana. Kemudian jangan ngentengin mentang-mentang nggak mau minta maaf, subhanallah bihamdi dibaca terus ya, nggak guna. Istighfar itu penting. Istighfar, kemudian subhanallah bihamdi. Kemudian lagi sallallahu ala Muhammad. Ini kan saya peganginnya itu ke kategorinya saya, karena orang yang kalau baca selawat, berbanyak selawat, dia itu seperti memiliki guru rohani sendiri. Jadi dia tuh kayak dibimbing gitu. Subhanallah sallallahu ala Muhammad. Ya gitu. Karena kita sudah istighfar, sudah mengganti dengan subhanallah, kita memenuhi pertimbangan kita, kebaikan kita dengan subhanallah bihamdi, subhanallah. Kemudian kita mau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang sallallahu alaihi Muhammad dengan bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan satu amal yang apabila kalian mengerjakan, kalian akan saling mencintai. Assalamu bainakum. Berikanlah salam kedamaian untuk sesama kalian. Dan kita mau mencintai Nabi Muhammad dan dicintai Nabi Muhammad. Jadi kita sering-sering memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, itu jadi pegangan saya kalau baca itu. Istighfar, subhanallah bihamdi, subhanallah. Kemudian apa lagi lah? Assalamualaikum ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu yang ringan ya saya. 100. Saya maunya istiqomah ya insyaallah. Doakan. Kemudian ya itu ya. Nasihatnya saya hari ini. Pertama, sudahkah kamu berbuat baik hari ini? Yang kedua, segeralah. Kedua, tadi apa yang kedua? Ya nanti saya pokoknya sudahkah kamu berbuat baik hari ini? Jangan menunggu waktu sempit. Bersegeralah berbuat baik. Yang ketiga tadi, harus punya hizib sendiri ya. Hizib sendiri. Tapi saya udah saranin yang tadi. Astaghfirullahaladzim, subhanallah bihamdi, subhanallahiladzim. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ya Rasulullah. Penting punya hizib sendiri. Untuk kalian yang mendengar ini, ya, suatu nasihat itu jika kamu tidak bisa mengerjakan, dalam hatinya tuh niat ya Allah, ingin melakukan atau munculkan keinginan sehingga mudah menerima apa yang jadi nasihat orang lain. Itu aja dulu untuk hari ini. Saya masih awal, jadi mohon maaf apabila ada salah dan tutur kata yang tidak benar dan tidak baik, yang tidak berkenan di hati sampean. Saya Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.